so hungry. Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan seri kedua dari film The Croods yang sudah kita buatkan sebelumnya. Agar lebih paham ceritanya, sangat disarankan untuk menonton film pertamanya dulu. Seperti biasa, link ada di deskripsi ataupun di sudut kanan atas video. Oke, film kedua ini berjudul The Croods: A New Age yang rilis pada tahun 2020. Bercerita tentang petualangan keluarga Croods yang mencari tempat tinggal baru hingga akhirnya menemukan sebuah tempat tersembunyi yang dihuni oleh manusia yang lebih modern. Bagaimanakah jika kehidupan primitif bertabrakan dengan gaya hidup urban minimalis? Oke, namun sebelum lanjut saya ingatkan kembali untuk menonton film aslinya terlebih dahulu. Jika sudah, yuk mari kita simak alur ceritanya. Seperti biasa, siapkan handsfree sebelum kuping, amankan posisi, dan inilah dia, The Croods: A New Age. Jeng jeng. Film ini langsung dimulai dengan kisah sedih yang sangat kelam, saat dimana Guy kecil harus kehilangan kedua orang tuanya yang terjebak di dalam genangan cairan aspal yang perlahan menelan tubuh mereka. Tak ada yang bisa dia lakukan selain menyaksikan perpisahan itu secara langsung. Di detik-detik terakhir inilah, kedua orang tuanya sempat berpesan agar Guy jangan bersembunyi dan teruslah mengikuti cahaya. Sebuah harapan kecil yang mereka tinggalkan untuk membimbingnya menuju hari esok. Sejak saat itulah Guy yang mungil berjalan sendirian menyusuri kerasnya dunia yang tentu saja penuh berbagai bahaya. Selama perjalanan inilah Guy bertemu dengan Belle, seekor kukang yang menemaninya sepanjang waktu. Waktu terus berjalan hingga akhirnya ia bertemu dengan Ip dan keluarga Croods yang merupakan manusia gua. Semenjak itulah Guy menjadi bagian dari keluarga Ip dan melakukan perjalanan menuju hari esok. Mereka melintasi lembah, menghindari berbagai macam bahaya, bahkan bertarung demi bertahan hidup. Tentu saja hubungan antara Guy dan Ip juga semakin dekat dan saling mencintai seiring berjalannya waktu. Guy dan Ip yang sedang dimabuk asmara seringkali lupa kalau dunia ini tak hanya milik berdua. Bukan seperti anak muda sekarang yang pacaran di balik pintu, Ip dan Guy justru bermesraan di tengah bahaya yang sangat serius. Hal ini membuat Greg harus ekstra sabar dan seringkali menyadarkan mereka dari kemabukannya. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka pun beristirahat sejenak karena mulai merasa lapar. Greg menyuruh Guy dan Ip untuk menyalakan api, sementara ia dan Uga akan mencari makanan. Akan tetapi hingga hari sore, api tak kunjung menyala. Bagaimana tidak, karena kedua sejoli itu malah sibuk membakar asmara. Hal itu pun sempat membuat Greg semakin kesal. Namun Uga memberi penjelasan pada suaminya kalau hal itu sangatlah wajar bagi anak remaja yang sedang kasmaran. Kelak mereka juga akan membuat kawanannya sendiri seperti kita, kata Uga. Namun Greg dengan kepolosan berpikirnya sangat yakin kalau Ip tidak akan meninggalkan mereka hanya demi Guy. Ketika malam tiba, mereka pun tidur bertumpuk seperti biasanya. Di balik tumpukan hangat itulah Guy dan Ip berbicara tanpa menyadari kalau Greg jelas-jelas ada di antara mereka. Di sini Guy akhirnya memberanikan diri mengajak Ip untuk hidup bersama dan membangun koloni mereka sendiri. Tentu saja Ip sangat senang dan langsung menerima ajakan Guy. Greg yang mendengar itu pun merasa sedih dan keluar sambil menggerutu. Dan tiba-tiba saja dia terkejut melihat sesuatu. Pagi harinya terdengar suara mencurigakan dari balik semak-semak. Refleks mereka langsung membentuk formasi tempur yang mematikan. Namun ternyata itu adalah Greg yang muncul seperti orang yang habis menang lotre.
Setelah itu, Greg kemudian mengajak mereka mengikutinya ke suatu tempat. Dan setelah sampai, mereka melihat sebuah dinding yang sangat besar menjulang tinggi menuju langit. Kemudian Greg menghancurkan dinding itu dan mendapati banyak sekali makanan di sana. Ternyata tempat inilah yang dilihat Greg tadi malam. Melihat makanan yang sangat banyak, semua pun berubah seperti zombie yang sedang kelaparan. Mereka langsung melahap makanan itu sampai mereka semua mabuk kekenyangan. Setelah semua kenyang tak berdaya, Greg seolah terhipnotis ketika melihat sebuah pisang yang sangat menggoda. Bagi Greg, buah pisang adalah makanan yang paling enak. Bahkan buah pisang terakhir yang pernah ia makan itu ketika dia masih anak-anak. Tepat saat Greg akan meraih pisang itu, tiba-tiba saja mereka semua masuk ke dalam jebakan. Tak lama kemudian, dua orang dengan tameng bambu menghampiri mereka. Sadar bahwa yang terperangkap adalah manusia sungguhan, keduanya pun segera melepaskan jebakan dan memperkenalkan diri. Mereka adalah Bill dan istrinya bernama Hope yang menyebut diri mereka sebagai keluarga Betterman. Saat Greg memperkenalkan keluarganya juga, Bill dan Hope terkejut ketika melihat Guy. Karena rupa-rupanya, keluarga Betterman adalah teman lamanya orang tua Guy. Setelah itu, Bill dan Hope kemudian membawa mereka pulang. Sesampainya di depan rumah, mereka kagum dengan rumah Betterman yang berada di atas pohon. Ternyata gaya hidup keluarga Betterman ini memang jauh lebih modern. Mereka tinggal di rumah pohon yang sudah terbilang cukup canggih. Sangat berbeda dengan keluarga Croods yang terbilang masih sangat sederhana. Gak heran jika keluarga Croods yang polos dan primitif ini bertingkah aneh di dalam rumah. Mereka bahkan membuat beberapa peralatan rumah hancur berantakan. Tak lama kemudian keluarga Betterman memanggil anaknya bernama Dawn yang ternyata adalah teman kecilnya Guy. Keduanya pun sangat senang saat bertemu. Demikian juga Ip yang tentu saja sangat merasa senang. Sepanjang hidupnya, Ip cuma kenal dengan batu, gurun tandus dan hewan buas. Namun siapa sangka, kali ini ia bisa memiliki teman perempuan seumurannya. Mungkin rasanya seperti bocil habis top up Diamond FF yang lagi promo. Saat malam tiba, Greg ingin mengambil sebuah pisang yang ada di sana. Namun entah kenapa, Bill melarangnya tanpa memberi alasan apapun. Padahal Greg hanya minta satu buah saja. Bill mengatakan kalau mereka boleh memakan apa saja yang ada di sana selain pisang. Tentu saja Greg semakin bingung. Mungkin ia berpikir ini buah atau pusaka leluhur. Setelah itu mereka juga diberi kamar terpisah untuk setiap orang. Ini adalah kali pertama bagi keluarga Croods untuk tidur terpisah. Dengan begitu mereka dapat tidur dengan nyenyak dan tenang di kamar masing-masing. Namun berbeda dengan Ip yang kamarnya berseberangan dengan Guy. Ia sedikit gelisah karena merasa seolah ada jurang pemisah di antara mereka. Demikian Greg yang juga merasa kesepian saat tidur sendirian. Ia kemudian berpindah ke kamar istrinya dan mulai mengeluh seperti anak rantau yang baru seminggu. Untung Uga adalah istri yang sangat sabar. Ia menenangkan Greg dan memintanya untuk menyesuaikan diri di tempat ini. Ia juga mengingatkan Greg untuk jangan sampai memukul Bill jika saja nanti Bill membuatnya kesal. Sementara itu Bill dan istrinya masih sibuk beresin rumah yang berantakan akibat tamu spesial mereka. Dari obrolan mereka, terungkaplah kalau sebenarnya mereka tidak terlalu suka dengan keluarga Croods. Mereka juga berencana merebut Guy dari keluarga Croods dan menjodohkannya dengan putri mereka. Ketika pagi tiba, Bill dan istrinya langsung menemui Guy di kamarnya. Setelah itu, mereka mengajaknya berkeliling dan dengan sengaja mempertemukannya dengan Dawn yang sedang beres-beres. Dengan maksud agar keduanya melakukan PDKT. Akhirnya Guy pun membantu pekerjaan sehari-harinya Dawn yang membuatnya semakin kagum dengan peralatan canggih milik keluarga Betterman. Di pagi itu, Ip dan Greg bangun lebih siang karena susah tidur.
Mereka merasa kesal karena tempat ini membuat semua orang sibuk sendiri. Terlebih Tang yang bergadang hanya demi nonton jendela yang dia anggap sebagai TV layar lebar. Selain itu, Ip juga merasa kaget setelah melihat Guy yang berdandan seperti keluarga Butterman. Dia rapi, wangi, dan tentu saja bersih. Hope bahkan seolah mengejek keluarga Ip yang terlihat lebih sederhana. Tak lama kemudian, Dawn datang menawarkan sarapan pada mereka. Namun saat Ip mengajak Guy untuk menyalakan api, Guy menolak dan justru menggunakan peralatan canggih milik keluarga Butterman. Melihat Guy yang banyak berubah, Ip merasa kesal, sedih, dan merasa Guy seolah sudah tidak peduli lagi kepadanya. Ip yang patah hati itu pun akhirnya pergi menyendiri meratapi nasibnya yang terasa hampa. Tak lama kemudian Dawn datang menghampiri Ip. Di sini Dawn merasa kagum dengan bekas luka di sekujur tubuh Ip. Dengan bangga, Ip lalu menunjukkan semua bekas lukanya. Dari luka akibat longsoran jurang, gunung berapi, gigitan ular, gigitan kalajengking, hingga yang paling rahasia, yaitu jari kacangnya, yang bahkan kedua orang tuanya pun tidak tahu. Tentu saja hal itu membuat Dawn merasa iri. Bekas luka tersebut menceritakan berbagai petualangan yang telah dilalui Ip. Selama ini Dawn hanya berdiam diri di rumah dan tidak diperbolehkan melakukan hal berbahaya. Dawn juga menjelaskan bahwa itulah alasan kenapa kedua orang tuanya membangun tembok di sekeliling rumah. Mendengar itu, Ip sadar kalau yang dirasakan Dawn sama seperti dia dulu, yang mana Ip juga dilarang keluar gua tanpa sepengetahuan orang tuanya. Maka dari itu, Ip mengajak Dawn untuk bersenang-senang keluar dari tembok dan melakukan sedikit petualangan di alam terbuka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dawn merasakan kebebasan sejati yang membuatnya ketagihan. Di dalam rumah, Guy sedang bermain dengan peralatan canggih milik keluarga Butterman, yang mana dia tampak bermain dengan toilet yang jelas sebelum dia tahu kegunaannya. Sementara itu, Greg memaksa Tang untuk bermain dengan hewan peliharaannya. Greg khawatir karena sejak semalam Tang hanya asik nonton jendela, mengabaikan dunia nyata di sekitarnya. Hal ini sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang yang asik dengan gawai sampai lupa waktu. Iya kan? Tak lama kemudian, Bill mengajak Greg jalan-jalan di kolam sekitar rumah. Ia menceritakan kalau tempat ini dulunya adalah tanah yang sangat gersang dan tandus. Namun dengan kecerdasannya, Bill mengambil sumber air dari gunung kemudian mengalirkannya ke tempat ini. Di sini Bill kembali melarang Greg yang ingin mengambil pisang. Mereka bahkan sempat berdebat karena Greg tidak mengerti kenapa pisang yang jumlahnya melimpah ruah itu tidak boleh dimakan. Namun lagi-lagi Bill tidak memberikan alasan yang jelas. Sementara di tempat lain, Hope menemui Uga yang sedang membersihkan sisa-sisa makanan mereka saat pertama kali tiba. Hope berterima kasih karena Uga telah membawa Guy kembali kepada mereka. Namun di sela-sela percakapan itu, Hope menyinggung sifat keluarga Cruz yang masih primitif. Ia mengatakan kalau keluarganya lebih cocok di alam terbuka saja dan bukan di sini. Ia juga memberikan sebuah keranjang berisi makanan kepada Uga bermaksud mengusir mereka secara halus. Namun Uga yang super sabar tetap berusaha tenang dan mengendalikan emosinya. Sementara itu di luar tembok, Dawn masih menikmati petualangan seru bersama Ip. Mereka melompat, berayun, dan menjelajahi alam liar layaknya dua anak kecil lepas dari pengawasan orang tua. Mereka bahkan tidak sengaja menabrak sarang lebah raksasa hingga tangan Dawn tersengat salah satu lebah. Namun bukannya panik, Dawn justru bangga. Ia menikmatinya seperti piala petualangan pertamanya. Di sisi lain, Bill mengajak Greg ke tempat rahasianya, sebuah sudut tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh anak dan istrinya. Tempat ini biasanya digunakan Bill untuk menenangkan diri saat terjadi kekacauan dalam keluarganya, ibarat tempat pelarian para bapak-bapak galau akibat omelan istri. Disinilah Bill mulai mendesak Greg untuk membuka diri dan menceritakan rahasia serta unek-unek yang selama ini ia pendam.
Meskipun awalnya enggan, Greg akhirnya luluh karena bujukan Phil yang terus-menerus. Dengan polos, Greg mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menyukai tempat tinggal ini. Ia merasa kesal karena tidak diperbolehkan makan pisang, makanan favoritnya yang dia anggap paling lezat. Ia juga mengaku khawatir kehilangan Eve jika putrinya pergi bersama Guy. Mendengar keluh kesah itu, Phil melihat adanya peluang. Ia pun menyusun rencana dengan menyarankan agar keluarga Crude pergi dari tempat tersebut. Dan sebagai gantinya, Guy akan dijodohkan dengan Dawn sehingga Greg tidak perlu khawatir lagi akan kehilangan Eve. Tanpa menyadari kelicikan Phil, Greg akhirnya setuju. Sesampainya di rumah, Greg muncul dengan dandanan seperti keluarga Butterman. Namun alih-alih mendapat sambutan hangat, ia justru disambut dengan kekesalan dari Uga yang masih marah akibat kejadian tadi siang. Dengan nada tegas, Uga menyadarkan Greg bahwa mereka telah dimanfaatkan. Mendengar hal itu, Greg pun langsung sadar. Amarah hampir saja memuncak. Beruntung Uga dengan sabar menenangkannya. Sementara itu, Eve dan Dawn yang baru saja kembali dari petualangan mereka langsung dipergoki oleh Guy. Ia memarahi Eve karena telah membawa Dawn keluar melewati tembok. Terlebih setelah mengetahui bahwa Dawn tersengat lebah yang dikenal sangat beracun. Dalam amarahnya, Guy mengatakan bahwa Dawn bukan gadis gua seperti Eve dan seharusnya tidak dilibatkan dalam hal-hal berbahaya. Ucapan itu pun membuat Eve terdiam. Wajahnya menunjukkan kekecewaan dan amarah yang tertahan. Bukan hanya karena dimarahi, tapi juga karena merasa diremehkan oleh orang yang paling ia percaya. Saat Guy membawa Dawn ke dalam rumah, mereka ketahuan dan diajak ke meja makan. Guy berusaha menyembunyikan tangan Dawn yang terluka. Tak lama kemudian, Eve datang dengan tingkah yang sangat aneh, seolah memperlihatkan jati dirinya sebagai gadis gua. Situasi semakin canggung saat Phil mulai membicarakan kesepakatan mereka untuk meninggalkan Guy. Greg yang merasa telah dimanfaatkan juga tak tinggal diam. Ia membalas dengan membongkar tempat rahasia Phil. Perdebatan antara kedua keluarga itu pun semakin memanas. Apalagi setelah Dawn ketahuan keluar dari balik tembok. Eve juga merasa kecewa karena Guy lebih memilih tinggal di sana daripada ikut bersama keluarga Crude. Muak dengan semua permainan ini, Greg memutuskan untuk pergi bersama anggota keluarganya. Namun sebelum pergi, ia memberitahu Phil kalau mereka telah memakan semua pisang yang ada di kebun. Seketika saja, Phil panik dan berlari ke kebun. Dan benar saja semua pisangnya sudah habis. Ia hanya bisa menangisi sisa-sisa kulit pisang yang dimakan oleh Greg. Phil kemudian mengatakan bahwa pisang ini harusnya diberikan kepada sosok makhluk yang berada di luar tembok sebagai persembahan. Namun saat tembok hancur, ternyata makhluk itu hanyalah seekor monyet tinju yang kecil. Greg pun tertawa terpingkal-pingkal seraya mengejek Phil. Namun siapa sangka kalau ternyata monyetnya ada banyak sekali. Dan monyet-monyet ini membawa Greg, Phil, dan Guy pergi. Keluarga mereka pun sempat kebingungan. Namun berkat kemampuan Sandy, mereka berhasil melacak jejak dari sendal Guy yang tertinggal. Sementara itu, Greg, Phil, dan Guy digotong dengan memasukkan mereka ke dalam batang pohon. Greg dan Phil saling menyalahkan selama di perjalanan. Sementara Guy justru melamun memikirkan Eve terus-menerus. Sampai-sampai monyet yang membawanya kesal mendengar Guy yang selalu ngomel sendiri. Begitu juga dengan Eve. Ia menunjukkan tingkah aneh sepanjang perjalanan, sampai-sampai Dawn heran sendiri melihatnya. Rupa-rupanya Eve dan Guy sama-sama kesal, tapi juga diam-diam saling rindu. Sayangnya ego mereka masih lebih panas dari letusan gunung berapi. Di sisi lain, Tang selalu asik dengan gadget barunya sepanjang perjalanan.
Sementara Hope masih saja membuat gara-gara dengan Uga sehingga membuat mereka jatuh ke dalam sungai. Sesampainya di markas monyet, Guy dan yang lain dihadapkan dengan kepala suku. Meski berat hati, Guy terpaksa jadi juru bicara karena dia satu-satunya yang bisa mengerti bahasa monyet tinju. Masalahnya, bahasa mereka bukan pakai kata-kata, tapi pakai tinju. Alhasil dengan tinjunya, kepala suku menceritakan bahwa dahulu kala, tempat itu sangat subur dengan pisang yang berlimpah. Dan setiap bulan purnama, mereka harus setor upeti pisang kepada sesosok monster yang sangat mengerikan. Namun suatu ketika tiba-tiba saja tempat itu berubah menjadi kering dan tandus. Pohon pisang mati, para monyet pun ngamuk. Pisang hilang, amarah datang. Di sini Phil tak sengaja keceplosan ngaku bahwa dialah yang mengambil sumber air dari tempat mereka. Sayangnya kalimat itu terlanjur sudah diterjemahkan oleh Guy. Seketika saja para monyet pun semakin naik pitam. Mereka sangat marah karena Phil telah membuat mereka menderita selama ini. Sementara itu di tempat lain, rombongan Ip tersesat dan kehilangan jejak. Mereka pun tak tahu harus berbuat apa. Di saat genting ini, sang nenek memiliki ide. Ia menggunakan rambutnya yang istimewa untuk mencari lokasi keberadaan Phil, Greg, dan Guy. Di sini Hope masih marah-marah gak karuan. Semua anggota keluarga Krut jadi sasaran ejekannya, bahkan menghina Sandy seperti anak tikus yang kotor. Kata-kata tajam itu sangat menyakitkan hati. Namun hebatnya, Uga dan yang lainnya masih sanggup menahan emosi. Setelah meluapkan amarahnya, Hope pergi berlari pulang. Namun ia terpeleset dan jatuh ke dalam gua. Alhasil Hope terjebak di bongkahan es yang merupakan sarangnya monster serigala mengerikan. Untungnya Ip dan yang lain segera datang menolong. Di sini Dawn menyadari bahwa ada anak monster di belakang mereka. Setelah membiarkan anak monster itu kembali ke ibunya, seketika saja semua monster berubah menjadi lembut. Hal itu pun membuat mereka sadar bahwa sebenarnya monster itu hanya agresif demi melindungi anaknya. Sama seperti orang tua yang terkadang egois demi kebaikan anak mereka. Sementara itu, Phil dan yang lain dikurung dalam kerangka besar. Di sini Phil mencoba menakuti monyet dengan membuat api yang justru malah mengajari monyet cara menggunakannya. Di saat itu juga rambut si nenek akhirnya menemukan lokasi mereka. Kemudian di tempat lain, Ip yang sedang galau meluapkan emosinya pada pepohonan hutan. Tak lama kemudian Uga datang menghampirinya. Seperti seorang ibu sejati pada umumnya, ia tahu persis apa yang tengah dirasakan anak gadisnya itu. Sakit seperti luka namun tak berbekas. Uga kemudian memberi motivasi agar Ip memperjuangkan apa kata hatinya. Saat malam tiba mereka tidur bertumpuk seperti biasa. Tapi berbeda dengan Hope, ia masih menahan dinginnya malam karena gengsi tidur bertumpuk yang merupakan gaya tidur manusia gua. Melihat itu, Uga yang kasihan pun menariknya masuk ke dalam tumpukan. Seketika dinginnya malam berubah jadi pelukan hangat, kayak masuk oven cinta keluarga. Di momen itulah Hope luluh mengaku salah dan dengan tulus meminta maaf pada Uga dan keluarganya. Dan seperti biasa, keluarga ini nggak suka baper-baperan. Mereka langsung memaafkannya tanpa drama, tanpa syarat. Karena ya mereka memang begitu, hangat, aneh, dan penuh cinta. Berkat kemampuan bahasanya, Guy justru naik pangkat menjadi peliharaannya sang kepala suku monyet. Sementara itu, Phil dan Greg masih saja saling menyalahkan. Pertengkaran mereka memuncak jadi duel maut seperti pertarungan gladiator sejati plus aroma keringat dua bapak-bapak keras kepala. Senjata mereka bukan pedang maupun tinju, melainkan kata-kata yang menusuk hati. Di puncak duel sengit itu, masing-masing melontarkan serangan ultimate, yaitu saling mengejek bahwa mereka adalah ayah yang payah bagi keluarganya.
Melihat perkelahian sengit itu, Guy pun langsung sadar kalau kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai. Ia pun teringat dengan kata-katanya yang telah melukai Eve. Namun, kepala suku monyet yang sudah muak menjadikan mereka sebagai pisang pengganti persembahan untuk sang monster. Ketika Eve dan yang lainnya terbangun, mereka kaget melihat rambut Hope yang sangat lebat. Rambut sang nenek pun kembali dan memberitahu lokasi gerak Phil dan Guy. Setelah itu, sang nenek mengungkap jati dirinya sebagai pahlawan rahasia yang disebut Thunder Sister, lengkap dengan perut kotak-kotak six-pack-nya. Sang nenek kemudian merekrut mereka sebagai personil, kemudian berangkat menuju markas monyet. Alright, Thunder Sisters, I am Fogwater. Di sisi lain, sang monster raksasa mulai muncul bersiap mengambil persembahan yang telah disiapkan. Suasana pun berubah menjadi sangat mencekam. Di saat-saat terakhir ini, Phil dan Greg saling meminta maaf atas kesalahannya. Keduanya pun akhirnya mengakui bahwa tak ada yang benar-benar tahu cara menjadi ayah yang sempurna. Sementara Guy hanya memikirkan Eve. Kini ia sadar kalau hari esok yang ia cari selama ini adalah Eve yang merupakan cinta pertamanya. Tepat ketika mereka akan dimakan monster, saat itu jugalah para pahlawan tiba. Para pahlawan ini dipimpin oleh nenek sebagai Queen of Women, Uga sebagai Bloodhound, Hope sebagai Bogwater, Eve sebagai Fireheart, Sandy sebagai Seeker, dan Dawn sebagai Sister Sunset. Sementara Tang tetap menjadi Tang. Sang nenek menyerang hidung monster itu dengan rambutnya sehingga monster itu bersin dan mengeluarkan gerak Phil dan Guy. Para Thunder Sister bekerja sama menarik mereka dan membawa semuanya menuju pintu keluar. Namun tiba-tiba saja Greg dan Phil terlempar ke bawah. Dengan penuh drama, Phil yang kakinya hanya keseleo menyuruh Greg untuk pergi saja. Akan tetapi Greg tetap berusaha menolong Phil yang manjanya minta ampun. Dan setelah berhasil keluar, mereka menyebut diri mereka sebagai Banana Bros. Sementara itu, Eve yang hampir ditangkap monster berhasil diselamatkan Guy. Namun mereka terjebak di atas tulang raksasa dan tidak bisa kemana-mana. Di tengah situasi genting ini, Guy masih sempat meminta maaf dan berniat melamar Eve. Eve pun mendengarkan dan menerima lamarannya meski bahaya masih mengancam mereka. Greg dan yang lain datang melempari monster itu dengan batu. Namun lemparan tang yang lebih efektif justru membuat monster semakin marah. Di atas, Eve dan Guy bekerja sama membuat api. Kemudian mereka membakar semua tali yang terhubung pada tulang di bawah mereka. Dengan begitu, tengkorak raksasa itu pun jatuh menimpa monster. Akan tetapi, monster itu masih sempat kembali dan menarik kaki Eve. Untungnya, monster itu hanya memegang jari kacang milik Eve. Akhirnya monster itu pun jatuh ke dalam jurang. Singkat cerita, mereka pun kembali dengan selamat. Kini mereka hidup damai dan bertetangga dengan monyet tinju. Kemudian setelah Eve dan Guy menikah, mereka akan tinggal di tempat yang lain. Hal ini sangat berat bagi Greg karena harus berpisah dengan anaknya. Padahal jarak tempat tinggal mereka hanya beberapa langkah saja. Tapi ya begitulah besar kasih sayang seorang ayah pada anaknya. Akan tetapi Greg akhirnya senang kembali setelah mendengar Sandy mengucapkan kata pertamanya. Kini keluarga Groot dan Butterman tinggal bersama di rumah pohon. Damai, tentram, dan bahagia menjalani hari-hari. Tak lagi saling mempermasalahkan yang lebih maju atau lebih modern. Karena pada akhirnya semua sadar bahwa yang paling penting adalah siapa yang mau bertahan dan memperjuangkan kebersamaan. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film The Croods: A New Age, guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan.
Pesan yang tidak ada dalam film ini yaitu modernisasi memang sering membuat kita lupa bahwa dalam hidup ada hal-hal sederhana yang layak diperjuangkan. Saling memaafkan, pelukan, dan tentu saja kopi hangat di pagi hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang sangat banyak dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.